형이 왜? Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen mengejutkan terbaik di Squid Game. 가영아 잠깐만. 가영아 아빠가 도착하면 다시 전화할게. Untuk daftar ini kita melihat momen gak terduga, mendalam, menyeramkan, dan menonjol dari TV show yang inovatif ini. Kami akan menyelami plot dan mendiskusi beberapa adegan besar. Jadi peringatan spoiler alert pasti sudah ada. Biarkan saya ulangi instruksinya. Beritahu kami momen apa yang paling mengejutkan menurut kamu di komentar. Nomor 10, lampu merah, lampu hijau. 무궁화 꽃? 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? Ini adalah pertandingan pertama dan pertama kalinya kami menyadari taruhan sebenarnya dari kompetisi ini. Setelah menerima tawaran misterius dari orang asing berpakaian bagus, sang sopir Song Gi-han dibawa nggak sadarkan diri ke asrama seperti penjara, di mana pria bertopeng menunggu. 남은 인생을 빚쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? 아니면 저희가 드리는 마지막 기회를 잡으시겠습니까? Aturannya tampak cukup sederhana, menangkan 6 pertandingan dan menangkan miliaran uang hadiah. Terlepas dari kelihatannya seperti game biasa, sepertinya nggak ada yang menyadari apa yang mereka lakukan. Bahkan darah yang menetes dari pemain pertama yang dihilangkan tampak tidak nyata. 무슨 소리예요? Dibutuhkan pembantaian hampir setengah dari kontestan untuk membuat kengerian menjadi hidup. Ini adalah pembukaan untuk apa yang ada di depannya dan pandangan pertama tentang apa yang akan dilakukan karakter kita ketika kematian dipertaruhkan. Nomor 9, permainan berlanjut. 1 tahun setelah kontes berakhir, Gi-hun tampaknya telah melupakan pengalamannya dan pergi ke Los Angeles untuk mengunjungi putrinya. Sampai dia melihat 2 pria di peron kereta memainkan permainan yang sudah dikenalnya. Ketika dia campur tangan dan menemukan kartu nama yang dia tahu betul, Gi-hun menegaskan ketakutannya bahwa putaran lain dari kontes mengerikan akan segera dimulai. 그건 되나요? 안 돼! 절대로! Ia memanggil nomor di kartu dan menerima peringatan untuk menjauh. Tapi Gi-hun berambut merah yang masih hidup tidak lagi dalam lomba. 사람이야. 그래서 궁금해. 너희들이 누군지. 어떻게 사람에게 이런 짓을 할 수 있는지. Meskipun season 2 belum dikonfirmasi, momen ini memperjelas bahwa game tersebut dan cerita Gi-hun masih memiliki lebih banyak lagi yang akan datang nanti. Nomor 8, Deok-soo dan Min-yo mati bersama. 뭐 하는 거야? 순진한 새끼. Tidak pernah ada kisah yang lebih sengsara daripada kisah wanita yang manipulatif dan kekasihnya yang tidak peduli apa-apa. Gangster Jang Deok-soo dan manipulatif Han Min-yo tampaknya memiliki kemampuan bertahan hidup seperti kecoa. Mereka membentuk aliansi, meskipun Min-yo memperingatkan Deok-soo tentang konsekuensi berat jika dia mengkhianatinya. 죽인다고 했다. 아이고 무서워라. 우리 한민여 씨 오늘도 게임 잘해보세요. Gak butuh waktu lama bagi Deok-soo untuk mengkhianatinya, tapi nggak sampai game kelima, Min-yo membalaskan dendamnya yang haus darah. 나 배신하면 죽는다고 했지. Melintasi jembatan kaca yang bisa pecah di bawahnya kapan saja, Min-yo meninggalkan keinginannya untuk menang atau bertahan hidup. Dengan kegilaan di matanya dan kepuasan dalam senyumnya, dia melemparkan dirinya dari jembatan, menarik Deok-soo bersamanya. Nomor 7, 3 langkah. Beberapa kejutan terbaik Squid Game mengajarkan kita bahwa teka-teki umum dapat memiliki solusi yang tidak biasa. 힘으로만 하는 게 아니야. 힘으로 하는 거 아니면 뭐 줄다리기를 말로 합니까? 줄다리기는 작전을 잘 짜고 단합만 잘 되면은 힘이 모자라도 이길 수가 있어. Misalnya, pemain 001 mengajarkan bahwa tarik ulur bukan tentang pihak mana yang terkuat, melainkan tim mana yang paling tahu cara terbaik untuk menggunakan kekuatannya. Melalui pengaturan waktu dan penempatan, rekan satu timnya mendapatkan keuntungan dengan memposisikan diri mereka secara strategis dan menarik pada waktu yang tepat. Namun pada akhirnya, ide Cho Sang-woo untuk melangkah menuju tim lain yang menyelamatkan mereka. Langkah itu menyebabkan oposisi menggelepar, dan tim Sang-woo mengangkat tali menuju kemenangan. Tampaknya otot benar-benar otot tubuh yang paling kuat.
Nomor 6, dibunuh demi telur. Ini membuat uang makan siang kamu dicuri dari halaman sekolah dibawa ke tempat ekstrim. Para pemain mengantri untuk soda dan telur rebus. Tapi Doksu memutuskan bahwa satu porsi nggak cukup. 같이 좀 먹고 삽시다. Dia memotong antrian demi makanan kedua, menghasilkan terlalu sedikit makanan untuk dibagikan. 이 씨발 재수없게 뭘 처먹는 걸 쳐다보고 지랄이야 Ketika seorang pemain mencela Doksu karena perilakunya yang nggak adil, Doksu memukuli pria itu sampai mati. 씨발 삐쩍 마른 새끼가 식탐은 많아가지고 Para penjaga tidak melakukan apa-apa, dan hadiah uang yang mati itu ditambahkan ke jackpot. Menonton ini membuat para pemain belajar bahwa pembunuhan tidak hanya akan dibiarkan tanpa hukuman, dan sebenarnya akan menguntungkan posisi mereka dalam kontesnya. Ini adalah tampilan mengerikan yang mengajarkan semua orang di sana kalau membunuh bisa mendapatkan uang lebih banyak. Nomor 5, frontman terungkap. 내 말대로 그래야 살아. Sama seperti pistol di babak pertama harus meledak di babak kedua, pria bertopeng harus punya rahasia. Mengisi peran itu dalam Squid Game adalah frontman, pemimpin penjaga yang menyamar yang mengoperasikan uji coba yang mematikan. 이 게임 안에선 모두가 평등해. 참가자들 모두가 같은 조건에서 공평하게 경쟁하지. 바깥 세상에서 불평등과 차별에 시달려온 사람들에게 평등하게 싸워서 이길 수 있는 마지막 기회를 주는 거야. Identitasnya tetap diselimuti hampir sepanjang season 1, sampai Hwang Junho, seorang detektif polisi yang menyusup ke organisasi yang gak dikenal, mengungkap kebenaran. Dia mengetahui bahwa frontman adalah saudaranya yang hilang, In-ho, yang sebelumnya memenangkan pertandingan pada tahun 2015. 형, 가자. 나랑 가자. Kelangsungan hidup In-ho menimbulkan pertanyaan yang meresahkan, termasuk alasan seorang pria meninggalkan keluarganya untuk operasi yang mempertaruhkan nyawa manusia. Kami berharap musim kedua akan memberitahu kami detail lebih banyak. Nomor 4, pemain 001 masih hidup. Entry ini membawa kita ke banyak orang di balik tirai. Pemenang kontes Gi-hun menerima undangan dari Geganbu, lelaki tua yang berteman dengannya dalam permainan. Dia menemukan bahwa pemain 001 yang dia pikir dieksekusi ternyata masih hidup. 당신 누굽니까? Lebih jauh lagi, lelaki tua itu tampaknya adalah dalang di balik permainan selama ini. Kenapa? Adalah pertanyaan terbaik yang dikerahkan Gi-hun. Kangen masa kecil, menghilangkan kebosanan, mencari kebajikan di dunia yang tidak adil. Jawabannya tampaknya adalah semua hal ini. 고민을 좀 해봤지. 뭘 하면은 좀 재미가 있을까? 재미로 그런 짓을 시켰다고? Bisa dibilang lebih menghantui adalah bahwa pria yang tampaknya paling baik hati dari siapapun bisa membuat neraka buatan seperti itu. 자네 덕에 기억도 나지 않던 오래전 일들이 떠올랐어. Mungkin itu cara Squid Game untuk bertanya kepada kita kehidupan mana yang sebenarnya neraka. 이 짓을 계속 하자는 거야 지금? 해야지 그럼. 나가면 뭐가 달라? 어차피 나가도 생 지옥이야 이 씨발. Nomor 3, sang pemenang. 그 돈, 난 절대 여기서 가지고 못 나가. Ada beberapa penghenti jantung di daftar ini. Kamu mungkin telah menebak pemenang terakhir, tapi bagaimana kami akhirnya sampai di sana membuat momen ini begitu berkesan. Sungguh mengejutkan betapa cepatnya Gi-hun berubah dari kemarahan menjadi belas kasih ketika dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh Sang-woo. Dan menyayat hati ketika Sang-woo mengambil nyawanya sendiri. Hanya memohon agar Gi-hun mengambil kemenangan untuk membantu ibunya. 형 미안해. Dalam satu saat, segala sesuatu yang lain di antara mereka hanyut dan hanya hidup, mati, dan hadiah di garis finish yang tersisa. Gi-hun mungkin menang, tapi dia tidak akan pernah sama lagi. 우승 축하합니다. 대단한 경기였습니다. 왜지? 왜 이런 짓을 하는 거지? Nomor 2, kematian Kang Se-byok.
Kamu mungkin cenderung berpikir nggak terlalu tinggi tentang pencopet yang mencuri uang kamu. Meskipun ini adalah perkenalan Gi-hun dengan Sae-byeok, dia menjadi rekan satu timnya nanti. Akhirnya, Gi-hun mengakui kecerdikan Sae-byeok dan keberaniannya dalam menghadapi kesulitan. Dia menjadi mercusuar kebaikan di rumah jagal moral tempat Gi-hun berada. 아저씨든 나든 둘 중 한 명이 살아서 여기 나가면 서로 남은 가족 챙겨주기로. Setelah Sae-byeok menderita luka parah, Gi-hun memohon bantuan medis melalui dinding. 제발 도와줘요. 사람이 죽어가요. 거기 아무도 없어요. Ketika punggungnya berbalik, Sang-woo mengambil kesempatan untuk mengakhiri hidup Sae-byeok. Kaget, ketidakpercayaan, dan kesedihan terlihat jelas di wajah Gi-hun, dan kami merasakannya tepat di sampingnya. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Kerusuhan. Pembunuhan saat makan siang menghasut kerusuhan. Voting. Para pemain memutuskan apakah game akan dilanjutkan, dan ini berhasil hingga vote terakhir. Gi-hun memenangkan pertandingan terakhir Il-nam. Mungkin kebaikan manusia yang dicari Il-nam masih ada. 왔어. 사람이 왔어. Gi-hun menemukan tubuh ibunya. Dia pernah hidup untuk melihat bahwa anaknya akhirnya akan baik-baik saja. 엄마 나왔어. 나 돈 벌어 왔어. Kematian Ali. Bisa dibilang karakter paling mulia dikhianati partnernya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Seluruh permainan kelereng. 60 menit ini membuat kami tercengang. Di mana ya untuk memulai? Ada twist bahwa pemain akan dicocokkan dengan pasangan pilihan mereka. Lalu ada Gi-hun yang menggunakan ingatan player pertama yang memburuk untuk melawannya. 방금 뭐라고 했냐고? 짝이야. Ada juga pengkhianatan Sang-woo terhadap Ali dan kemenangan Deok-soo yang sangat beruntung. Itu aja sebelum kami menyebutkan persahabatan singkat Ji-young dengan Kang Se-byeok, diikuti dengan pengorbanan memilukan yang membuat tenggorokan kami kering. 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 난 없어. Setiap konflik dan resolusi yang menghancurkan mencakup moralitas yang rumit dan penceritaan yang memusingkan dari acara ini. Game kelereng ini bahkan layak mendapatkan daftarnya sendiri. Dan jika kamu nggak melompat dari tempat dudukmu, pasti kalian menganga. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.